Shalom, selamat pagi semua. Kembali lagi kita pada saat pagi hari ini untuk kebaktian melalui daring. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita memulai kebaktian kita, kalian sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Terlebih dahulu, kita akan ambil saat teduh sejenak untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu dari PPK nomor 10 ayat 1-3. Ibu mengajak anak-anak dan juga ibu guru untuk sama-sama bangkit berdiri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Kita akan masuk dalam ibadah untuk doa pembuka. Saya minta dengan kasih contoh Hendy untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin berdoa dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami, Engkau juga yang layakkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu di pagi ini. Biarlah Engkau terus yang menjadi fokus di dalam ibadah kami di pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan mengakui iman percaya kita kepada Tuhan melalui pembacaan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih dalam keadaan berdiri ya, karena kita harus tetap bersukacita. Sama seperti saat hari ini kita mau bersama-sama menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, dan kita boleh menjadi pribadi yang bisa menguasai dirinya, karena penguasaan diri adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Kasih Sukacita dengan bertepuk tangan dan juga bersukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
Satu kali lagi dari awal. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap. Satu kali lagi dari awal. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih. Anak-anak dan ibu guru dipersilahkan untuk duduk. Kita akan bacakan nats bertanggapan kita. Anak-anak persiapkan Alkitabnya. Walaupun secara daring, kita tetap baca bersama-sama ya. Dari Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Ibu ulangi. Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Ibu melalui syarat ini dan anak-anak di rumahnya masing-masing. Hidup menurut daging atau roh? Mari. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Demikianlah pembacaan nats bertanggapan kita hari ini. Kau menderita
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Contoh Mike. Sebelumnya kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kita, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kepada Contoh Mike dipersilahkan. Shalom teman-teman yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolonglah setiap kami yang mendengar akan firman ini, untuk kami boleh fokus mendengarkan sabda firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh belajar dari firman-Mu dan menghidupinya. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Contoh Mike akan membacakannya untuk kita semua. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Teman-teman, di Mongolia ada panglima besar yang bernama Genghis Khan. Genghis Khan ini terkenal oleh karena kemampuan perangnya yang dapat mengalahkan ribuan musuh. Tapi ironisnya teman-teman, Genghis Khan ini dapat terkalahkan oleh musuh
yang tidak terlihat secara kasat mata, yaitu dirinya sendiri. Suatu kali ia membunuh burung Raja Wali yang begitu setia kepadanya. Karena burung Raja Wali ini berulang kali menyambar air minum dari Genghis Khan setiap kali ia mau meminumnya. Sehingga Genghis Khan ini marah dan tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Maka dia membunuh burung Raja Wali yang begitu setia kepadanya dengan pedangnya sendiri. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika ia menyusuri sungai dan sampai di mata air tersebut, betapa terkejutnya Genghis Khan. Karena ia melihat ada bangkai manusia di situ. Maka disitulah ia menyadari bahwa air minum yang selama ini dia ambil dan ingin diminumnya itu tercemar oleh bangkai manusia. Dan ia juga menyadari bahwa burung Raja Wali yang begitu setia kepadanya itu rupanya berusaha untuk memberitahukan tentang air itu. Teman-teman, terkadang kita juga bersikap sama seperti Genghis Khan yang tidak bisa mengendalikan diri kita dan akhirnya mendatangkan penyesalan. Setiap kita yang percaya pada Kristus berarti kita adalah orang-orang yang menerima penebusan dosa. Dan orang yang percaya Kristus harus hidup serupa dengan Tuhan. Maka dalam perjalanan rohani, kita selalu berperang melawan kedagingan kita. Sebab itu kita butuh yang namanya pengendalian diri. Karena kita tahu bahwa kita punya potensi untuk jatuh di dalam dosa. Pengendalian diri itu harus terpatri di dalam diri kita. Dan juga menjadi karakter kita sebagai murid Kristus. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bahwa kita punya musuh yang terbesar yang tidak terlihat secara kasat mata, yaitu diri kita sendiri. Oleh karena itu, kemanapun kita pergi akan selalu diikuti oleh musuh dalam diri kita itu sendiri. Untuk itu, teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat kepada Kristus. Kristus Yesus adalah teladan bagi kita untuk dapat mengendalikan diri atau menguasai diri kita. Dalam perikop yang kita baca, memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus menang melawan godaan iblis. Tuhan Yesus 3 kali dicobai oleh iblis. Namun 3 kali pula Tuhan Yesus menang melawan godaan iblis itu dan ia dapat menguasai dirinya. Teman-teman, iblis selalu punya begitu banyak cara untuk dapat mencobai saya dan juga teman-teman. Tuhan pun tahu bagaimana peperangan diri manusia melawan kehendak kita atas godaan iblis. Tuhan ingin agar kita dapat mengendalikan diri dan menang melawan godaan itu. Ada 3 bentuk yang ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus dan kerap kali ini juga menjadi godaan bagi kita dan kita bisa tergoda dan jatuh di dalamnya. Ada hawa nafsu, kemewahan, dan juga keserakahan. Lalu apa yang perlu kita pegang agar kita mampu menguasai diri kita dan menang melawan godaan iblis itu? Teman-teman, yang pertama, pertahankan imanmu melalui ketaatan firman-Nya. Teman-teman, pengendalian diri itu selalu berperang dengan kedagingan diri kita. Dan firman Tuhan memberitahu kita bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kedagingan diri kita akan selalu menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan persekutuan dengan Allah. Oleh karena itu, semakin kita berusaha baik membangun persekutuan dengan Allah, maka kedagingan kita berusaha untuk memberontak. Semakin kita berusaha untuk melakukan persekutuan kita dengan Allah, maka kedagingan kita semakin dicabik-cabik dan juga dikoreksi. Tapi sebagai manusia baru, kita memang harus membuang kedagingan itu. Misalnya, hari ini kita memutuskan untuk bangun pagi-pagi dan kita mau bersaat teduh. Namun, tidak jarang, kerap kali pada waktu yang sama, kedagingan itu memberontak
dan juga berusaha melakukan apa saja agar kita menghentikan doa dan meditasi kita melalui saat teduh. Misalnya saja teman-teman, pada akhirnya kita membela kemalasan tubuh kita balik ke tempat tidur dan kita tidur. Teman-teman, pengendalian diri adalah aspek yang begitu penting untuk kita bisa melangkah serupa dengan Kristus. Maka dari itu, untuk mengendalikan diri tidak bisa dengan kekuatan diri kita sendiri, tapi kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Kita perlu berdoa dan memohon Tuhan memampukan kita untuk menang melawan kedagingan kita yang bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Teman-teman, itu sebabnya kita perlu sekali belajar firman dan menghidupi firman Tuhan itu. Orang yang menghidupi firman Tuhan sama dengan orang yang taat akan firman. Jika kita tidak punya pegangan akan firman Tuhan, maka kita akan susah untuk melawan kedagingan kita. Lihat bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus ketika tubuhnya lemah setelah berpuasa selama 40 hari. Iblis meminta Tuhan Yesus untuk mengubah batu yang ada di padang gurun itu menjadi roti. Teman-teman, Tuhan Yesus tentu membutuhkan roti untuk ia bisa makan, karena saat itu ia lapar. Dan juga Tuhan bisa melakukan itu karena ia adalah anak Allah. Tetapi teman-teman, Tuhan Yesus tidak melakukannya itu. Teman-teman, iblis memberikan godaan penawaran ini kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan mengalami kelemahan tubuh, ya, ia lapar saat itu. Nah, teman-teman, inilah strategi iblis. Ia memberikan penawaran, menggodai kita yang kelihatannya penawaran itu cerdas, solusi yang tepat. Bahkan kelihatannya baik untuk dilakukan. Maka dari itu teman-teman, kita perlu jeli terhadap tipuan dari iblis. Tuhan merasa lapar dan iblis memberikan solusi untuk mengubah batu itu menjadi roti. Teman-teman, biasanya dalam situasi yang terjepit atau mendesak, bukankah banyak orang tergiur untuk memilih jalan pintas? Tetapi tidak berlaku kepada Kristus Yesus. Ia tidak tergoda dengan godaan iblis, meskipun saat itu tubuhnya lemah setelah berpuasa. Apalagi di padang gurun tidak ada apa-apa yang bisa dimakan. Mengapa bisa begitu teman-teman? Karena Tuhan hidup di dalam firman dan ia taat pada firman Allah. Meskipun dia adalah anak Allah, namun firman-Nya, ia datang sebagai manusia ke dalam dunia, ia harus hidup di dalam anugerah Allah, bukan di dalam jalan pintas. Begitupun dengan kita, jika kita menanamkan ke dalam akal budi kita bahwa firman Tuhan adalah hal yang sangat penting, maka kita dapat melawan kemalasan tubuh kita. Dan juga kita mampu melawan hawa nafsu kedagingan yang berusaha mengganggu, memikat kita. Teman-teman, ketika tadi kedagingan kita meminta untuk kita tidak bersaat teduh, tetapi ketika kita memiliki dan taat dalam firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melawan kedagingan itu. Kita bisa saja tidak kembali tidur dan kita kemudian berlutut bersaat teduh di hadapannya. Dan ketika itu kita menang terhadap hawa nafsu kedagingan kita. Teman-teman, yang kedua, jangan sekali-kali kita mencobai Tuhan Allah. Teman-teman, orang yang bisa mengendalikan diri adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya pada kehendak Allah. Maka kita perlu setiap hari menjaga diri kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan berhati-hati agar apa yang kita perbuat dapat
menyenangkan hati Tuhan. Iblis dapat menghasut kita dengan menggunakan firman Tuhan. Maka kita perlu sekali lagi jeli terhadap tipuan iblis. Dalam pencobaan yang kedua, iblis mengutip firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-91, ayatnya yang ke-11 sampai 12. Untuk apa? Untuk memanipulasi Tuhan Yesus. Firman yang dipakai disalahgunakan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, inilah strategi iblis. Ya, jangan salah, iblis pun juga bisa menggunakan firman Tuhan untuk menjatuhkan kita. Teman-teman, firman Tuhan memang berkata bahwa para malaikat diperintahkan untuk menjaga orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, iblis menawarkan Tuhan Yesus untuk menjatuhkan diri. Dan dengan begitu, para malaikat pasti akan datang dan segera menolong Tuhan Yesus. Teman-teman, mungkin saja ada banyak keuntungan yang Tuhan Yesus dapat terima ketika ia menjatuhkan diri dari ketinggian itu. Ya. Teman-teman, bisa saja ketika Tuhan membutuhkan makanan, tapi ketika ia menuruti apa yang ditawarkan oleh iblis untuk ia menjatuhkan dirinya, malaikat segera datang. Dan kemudian malaikat bisa memberikan apapun yang Tuhan butuhkan saat itu, menyegarkan tubuhnya, memberikan makanan, dan sebagainya. Seorang penafsir berpendapat ketika iblis memberikan penawaran ini agar nantinya Tuhan Yesus bisa punya banyak pengikut, banyak orang yang akan menjadi percaya kepadanya. Karena Tuhan Yesus tidak mengalami cedera apapun ketika ia melompat dari ketinggian itu. Teman-teman, bukankah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Tujuan utamanya adalah agar semua orang dapat percaya kepadanya. Nah, dan ini iblis memberikan penawaran yang instan kepada Tuhan Yesus. Tapi teman-teman, sekali lagi kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak tertarik dengan tawaran iblis itu. Tuhan Yesus tidak mau menguji akan kesetiaan Allah Bapanya dan mencobai Bapanya di sorga. Di tengah kelemahannya sebagai manusia, ia dapat menguasai dirinya dan taat pada waktu Tuhan. Ia tidak sekali-kali mencuri peluang bagi keinginan dagingnya, meskipun ia punya kesempatan itu. Teman-teman, Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu yang dikatakan di dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kekuatan penguasaan diri jauh lebih berharga dibandingkan dengan kekuatan seorang pahlawan yang berhasil merebut kota. Teman-teman, begitu mengagumkan bukan? Seseorang yang bisa menguasai dirinya. Sayangnya, anak muda pada saat ini sulit untuk bersabar. Apalagi mengontrol diri. Kita begitu sulit bukan? Kita seringkali terjerumus dengan budaya instan, mengharapkan hasil yang cepat dari apa yang sudah kita kerjakan. Teman-teman, di Tiongkok pada zaman dulu ada seorang pengrajin batu giok, ya, dan ia terkenal sangat mahir. Apalagi batu-batu giok yang dibuatnya itu begitu bagus dan indah. Bukan hanya itu saja, batu-batu gioknya ini diburu oleh banyak orang, bangsawan, bahkan kaisar. Nah, suatu kali ada seorang anak muda datang dan meminta untuk menjadi muridnya. Dan anak muda ini akhirnya diterima untuk menjadi
murid dari sang pengrajin ini. Dan sang pengrajin ini berkata kepadanya, besok pagi-pagi kamu datang ke sini ya. Nah, teman-teman, anak muda ini begitu senang sekali karena ia bisa diterima dan ia bisa mendapatkan pengajaran dari sang pengrajin giok yang begitu terkenal ini. Maka keesokan paginya ia pergi dan juga sudah sampai di depan rumah pengrajin ini sebelum sang pengrajin ini bangun. Nah, kemudian sang pengrajin ini menemui anak muda ini dan memberikan sebongkah giok kecil. Dan kemudian dia minta, pegang baik-baik ya sebongkah giok ini. Nah, teman-teman, anak muda ini pulang dan dia begitu antusias dan dia tidak sabar besok apa yang akan diberikan oleh sang pengrajin ini. Pengajaran apa? Ilmu apa yang akan diberikan? Teman-teman, ia tidak sabar untuk menunggu hari esok. Namun teman-teman, hari terus berganti. Sang pengrajin ini sibuk dengan urusannya. Dan ia tidak sempat memberikan pengajaran kepada anak muda ini. Dan kemudian keesokan harinya anak muda ini kembali datang ke sang pengrajin ini dan lagi-lagi tanpa bicara apapun, tanpa memberikan ilmu sedikit pun, sang pengrajin ini hanya memberikan sebongkah giok dan dia bilang, pegang baik-baik ini. Nah, teman-teman, anak muda ini berpikir, mungkin sang pengrajin ini, gurunya ini kelelahan, maka ia tidak sempat untuk memberikan ilmu untuk bagaimana membuat giok yang indah itu. Nah, teman-teman, hari terus berganti sampai 1 bulan sang pengrajin itu tidak memberikan ilmu apapun. Bahkan sang pengrajin ini sibuk dengan urusannya. Maka dalam 1 bulan itu akhirnya anak muda ini memberanikan diri dan kemudian ia datang kepada gurunya dan berkata, selama ini guru tidak pernah memberikan bagaimana cara membuat batu giok yang begitu indah itu. Engkau hanya memberikan aku sebongkah batu giok untuk dipegang. Mendengar akan hal ini, sang pengrajin ini masuk ke dalam dan kemudian ia mengambil sesuatu dan kembali menemui anak muda ini. Dan sang pengrajin ini berkata, pegang baik-baik ya ini. Teman-teman, anak muda ini penasaran apa yang diberikan oleh sang pengrajin itu. Ternyata kali ini bukan batu giok yang diberikan, tetapi batu biasa. Kemudian sang pengrajin itu berkata, nah, hari ini kamu sudah bisa membedakan mana batu giok dan mana batu biasa. Teman-teman, terkadang kita seperti anak muda tadi, bukan? Kita tidak sabar untuk menunggu hasil. Kerap kali kita suka meminta Tuhan dan kita berdoa yang sifatnya menguji Tuhan, bahkan mengancam Tuhan. Kita perlu mengakui bahwa sebagai anak muda, kita punya ambisi yang besar dan merasa diri kita mampu untuk mengerjakan apapun. Nah, kita juga perlu mengakui bahwa ketika kita punya ambisi yang besar itu, kita punya kelemahan, yaitu kita sulit mengontrol diri kita. Nah, teman-teman, kadangkala ini menjadi titik iblis memakai itu untuk bisa menjatuhkan diri kita ke dalam dosa. Jikalau saat ini kita tidak bisa menguasai diri kita. Segala ambisi yang kita kejar, dan jika kita pakai itu dengan kekuatan diri kita, maka kita akan merasa
sulit untuk menerimanya jikalau kita mengalami kegagalan. Kerap kali sebagai anak muda Kristen, kita justru akan menyalahkan Tuhan dengan berkata, kenapa sih Tuhan gak mau tolong aku? Padahal kita tidak taat atau kita gagal untuk menguasai diri kita sendiri. Kita tidak sabar dengan waktu yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita mau cepat, kita mau instan, dan kita tanpa sadar kita mengerjakan itu dengan kekuatan kita sendiri, dengan ambisi kita sendiri. Teman-teman, misalnya saja kita marah atau kita kecewa kepada keluarga atau Tuhan karena saat ini kita terjebak dengan pornografi. Padahal awal ketika kita melakukan dosa itu, kita gagal untuk menguasai diri kita. Kita melupakan Tuhan dan lebih mengikuti keinginan daging kita. Teman-teman, ada banyak hal, contoh yang kita lakukan di mana kita gagal untuk menguasai diri kita. Teman-teman, yang ketiga, pakai hidupmu untuk berbakti dan menyembah kepada Allah. Teman-teman, pengendalian diri yang kita lakukan semata-mata karena kita mengasihi dan kita mau memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Sama seperti Kristus yang mengasihi dan memuliakan Bapanya yang di sorga. Hendaknya kita pun juga demikian. Kita harus meneladani dan memiliki karakter seperti Kristus. Hari ini kita belajar satu karakter dari diri Kristus Yesus, yaitu tentang pengendalian diri. Mungkin teman-teman akan berkata bahwa mudah bagi Tuhan untuk Ia bisa menguasai diri. Tapi bagaimana dengan kita sebagai manusia yang lemah? Teman-teman, mungkin kita sebagai manusia yang lemah, yang punya potensi untuk jatuh di dalam dosa, kita akan berpikir demikian. Kita akan susah untuk mengontrol diri kita. Teman-teman, maka dari itu kita perlu mengambil sebuah tekad yang kuat bahwa hidup kita mau dan harusnya dipakai untuk menyembah dan berbakti kepada Tuhan saja. Maka itulah yang akan menolong kita untuk menang melawan kedagingan kita. Ayo kita mengingat kembali kisah Yusuf dengan istri Potifar. Yusuf dapat mengendalikan dirinya dan menang melawan godaan dari istri Potifar, bukan? Padahal saat itu ia dipercayakan bahkan segala sesuatu yang ada dalam istana itu. Yusuf punya hak untuk itu. Tetapi hanya satu, yaitu istri Potifar. Tetapi ketika istri Potifar itu menggodai Yusuf, Yusuf tidak menggunakan hawa nafsunya. Bahkan ia dapat menguasai dirinya untuk ia tidak menuruti keinginan dagingnya. Bahkan Yusuf tegas berkata di ayatnya yang ke-8 atau ayatnya yang ke-9, dia tegas mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang begitu besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Teman-teman, ini yang dikatakan oleh Yusuf di tengah-tengah godaan yang dialami olehnya. Ia tidak mau berbuat dosa kepada Allah yang ia sembah. Teman-teman, sekali lagi, jika kita punya tekad yang kuat untuk menyembah Allah, maka kita tidak berkompromi dengan dosa. Semakin kita melatih diri kita untuk tidak berkompromi dengan dosa, maka Roh Kudus yang akan menolong dan memimpin kita. Dan akhirnya, hasil dari Yusuf dapat mengontrol dirinya, ia memperoleh penyertaan Tuhan. Dan juga Tuhan membuat berhasil apapun yang dikerjakan oleh Yusuf.
Begitupun dengan Tuhan Yesus di padang gurun. Setelah ia dicobai dan menang melawan godaan iblis itu, para malaikat datang dan melayani Tuhan Yesus. Teman-teman, hari ini apa yang menjadi keputusan teman-teman setelah mendengarkan khotbah ini? Yusuf ketika ia mampu mengendalikan dirinya, Tuhan menyertai hidupnya. Dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat berhasil. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita jauhi kedagingan kita. Belajarlah menguasai diri dan kejarlah kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hari ini kami belajar bersama tentang satu karakter, yaitu tentang pengendalian diri. Dan kami menyadari Tuhan, bahwa ketika kami hidup di dalam Engkau, harusnya buah ini yang harus kami munculkan di dalam diri kami. Dan itu harus terpatri kuat di dalam diri kami. Oleh sebab itu, hari ini kami mau belajar untuk kami boleh menguasai diri kami terhadap kedagingan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami memohon kekuatan daripada Tuhan untuk menolong kami, khususnya di masa-masa muda kami. Kami tahu justru di masa-masa muda ini, kami punya godaan yang begitu besar. Kami punya ambisi yang kuat, bahkan merasa diri mampu, tetapi kerap kali kami melupakan Tuhan. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk mengendalikan diri kami, dan kami terus berusaha membawa diri kami kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Contoh Mike. Kita akan meresponi dan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Kita angkat lagu pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat. Telah kulihat kebaikan-Mu setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Demikianlah kebaktian kita hari ini. Untuk doa penutup, minta dengan kasih Contoh Lili untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat kasih setia pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu, beribadah kepadamu, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami perbuat boleh menyenangkan hati Tuhan, terlebih ya Tuhan kebenaran firman-Mu yang sudah kami sama-sama dengarkan, biarlah boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, boleh menjadi suluh dan pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami, khususnya anak-anak kami yang belajar dari rumah ya Tuhan. Tetap senantiasa ajar mereka untuk hidup takut akan Tuhan, bahkan
senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan pembelajaran hari ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memimpin, menyertai, sehingga mereka boleh belajar dengan baik seturut mau dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Hai teens, bagaimana kabar kalian semua nih? Semoga kalian tetap sehat dan semangat beribadah walaupun online ya. Gak kerasa ya Sam, kita sudah masuk bulan November nih. Iya nih, rasanya cepet banget gak terasa. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Gilbert? Nah sekarang kita akan memberitahu acara-acara yang akan diadakan TG pada bulan November ini. Nah TG ada kegiatan apa aja Sam di bulan November? Di bulan November ini, TJ bakal ngadain 2 kali kakak dan 2 kali ibadah via live Instagram. Dan pastinya dengan tema yang menarik dan pastinya yang lebih baru lagi. Nah kita kan sudah tahu di bulan November ini TG akan mengadakan 2 kali kakak dan 2 kali ibadah live stream. Di minggu yang pertama kita akan mengikuti ibadah live stream dengan tema Fruitful Disciples yang akan dibawakan oleh Pendeta Nathan pada tanggal 6 November. Pada minggu selanjutnya yaitu pada tanggal 13 November, TJ bakal ngadain kakak atau kelompok kecil yang dipimpin oleh setiap pemimpin kakaknya dalam setiap kelas. Tema yang dibawakan kakak kita pada kali ini adalah Fruitful in Faith atau berbuah dalam iman. Nah di minggu selanjutnya kita ada acara spesial nih. TG akan mengadakan TG's Fun Night dengan tema Sharing Joy, di mana kita akan berbagi sukacita bersama melalui kebersamaan dan permainan via Zoom. Wah, kayaknya seru banget tuh. Gak sabar nih buat ikutan Gilbert. Pastinya Sam, kapan lagi TG mengadakan kebersamaan dan games di masa-masa pandemi gini. Nah, pada minggu keempat, pada tanggal 27 November, TG bakal ngadain kakak lagi dengan tema Fruitful in Hope atau berbuah dalam pengharapan, sekaligus penutup acara dalam bulan November ini. Nah, pastikan ya kalian mengikuti acara-acara yang diadakan TG pada bulan November ini setiap Jumat jam 7 malam. Dan pastinya acara ini bakal kasih banyak manfaat dan bakal berkesan buat kalian. Kalian juga bisa ngajak teman-teman kalian buat ikutin acara TG kita ini. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian bisa cek dan follow Instagram TG kita di @teensgeneration GKPJ. Kami tunggu ya kehadiran kalian di TG. TG loves you, God bless you.